Misalkan setelah menonton itu Bunda bisa bantu untuk melanjutkan di rumah. Contoh, Dek, tadi kan Adek nontonnya itu ya bentuk. Jadi ya kita perlu melihat semua area itu gitu. Makanya ada tes minat bakat itu gitu. Oke. Nah, tes minat bakat itu baiknya dilakukan tuh saat anak usia berapa sih, Kak? Oke. Sebenarnya kalau tes minat bakat bisa mulai dari kayak SMP atau maupun SMA. Kenapa? Karena paling ideal sih sebenarnya memasuki usia-usia SMA. Karena kan perjalanannya biasanya kalau dari SMA terus apakah dia bisa gap year atau mau lanjut kuliah seperti itu ya. Nah, biasanya itu sudah lebih ajak dalam tanda kutip gitu ya. Karena tadi yang aku bilang TK, SD, SMP tuh eksplorasi terus-terusan. Jadi mungkin hasil tes minat bakatnya bisa keluar nih SD atau SMP gitu ya, tapi dia masih explore gitu. Nah, SMA tentunya dia pasti masih explore juga, cuman udah Punya cukup ajak tujuan lah, gitu ya ya. seperti itu. Karena kan sudah remaja, sudah apa ya, lebih merasakan identitasnya di mana sih kayak gitu. Terus saya maunya apa sih gitu kan, karena di area kognitif kan teman-teman yang sudah SMA gitu ya, itu kan juga semakin berkembang. Jadi mereka sudah bisa memutuskan lebih jauh, mereka sudah bisa lebih merefleksikan sebenarnya saya nih maunya apa sih gitu. Nah, itu sebenarnya usia ideal untuk melakukan tes minat bakat gitu. Jadi, nah tapi bukan berarti TK atau SD tuh nggak bisa dilihat, tuh juga bukan berarti seperti itu. Tetap bisa dilihat, namun lebih ke arah mungkin area ini yang bisa dieksplorasi lebih dalam. Kayak gitu. Nyari koridornya si anak kayak gitu. Itu tetap bisa gitu. Cuman kalau yang mau lebih ajak itu biasanya di usia SMA. Berarti sebenarnya baiknya sih tes minat bakat itu harus terus bertahap ya, Kak ya. Betul. Misalnya anak TK lanjut ke SD gitu kan, atau terus dari SD lanjut ke SMP, SMP lanjut ke SMA gitu kan ya. Betul. Untuk mengetahui yang apa sih namanya, patennya anak yang bisa Iya, benar-benar potensinya, dikembangkan iya. gitu Betul, kan ya. betul. Itu seperti apa dan apa gitu. Iya gitu. Untuk melihat potensinya apa, sekolahnya yang cocok seperti apa, seperti itu. Karena kan jenis-jenis sekolah juga banyak sekali kan gitu. Iya. Ada yang memang sekolah itu menekankan terkait dengan akademisnya, tapi ada yang terkait dengan non akademisnya kayak gitu. Nah, untuk anak-anak yang misalnya di bidang sains, matematika, atau ya benar-benar murni intinya yang teori, nah berarti kan cocoknya sekolah-sekolah yang emang akademis gitu kan. Nah, tapi untuk anak-anak yang misalkan sukanya lingkungan, seni, nah berarti apa, mungkinkah ke sekolah alam kayak gitu. Nah, jadi itulah penerapannya seperti itu, pemilihan sekolah yang tepat agar potensinya si anak nih bisa dikembangkan seoptimal mungkin gitu. Oke, dan Bunda juga nggak terlalu bingung ya, ini anakku mau jadi apa, kan misalnya ada kayak gitu ya. Dengan tes minat bakat itu bisa membantu Bunda gitu ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya nih Kak, anak ini minatnya di main game, sedangkan game itu kan apa ya, interaksi satu arah ya. Itu gimana tuh Kak? Ya, oke. Ini banyak terjadi ya gitu, karena sekarang e-sport gitu ya, terus ya banyak sekali lah gitu ya. Kalau seperti itu yang perlu orang tua lakukan itu adalah ngajak ngobrol anak sebenarnya. Apakah kamu benar-benar mau menjadikan gaming ini sebagai profesi kamu atau hanya ya hobi semata gitu? Karena mungkin yang mereka lihat, wah pro player gitu ya, terus wah uangnya banyak apa segala macam. Tapi mereka mungkin nggak tahu perjuangan di baliknya tuh gimana. Itu perjuangannya gila-gilaan itu untuk sampai ke sana. Sekolah khususnya juga ada gitu, sekolah untuk menjadi gamers. Nah, itu benar-benar latihannya seharian dengan berbagai strategi dan segala macamnya. Itu tuh ada latihannya gitu, kayak sekolahnya beneran. Jadi itu perlu diajak ngobrol. Bener nggak kamu di sini? Apa kamu jangan-jangan nih cuman ngetren aja nih karena teman-teman kamu juga main game misalnya. Nah, lagi-lagi coba deh ajak eksplorasi area lainnya gitu. Siapa tahu dia bisa mendapatkan kesenangan dan kayak ini nih saya di sini gitu.
Itu sih kalau yang menanggapi tentang game gitu ya. Iya, Mungkin iya. Bunda jangan yang langsung takut duluan atau apa, tapi coba diajak ngobrol gitu. Anaknya emang kalau main game kakak atau adik ngerasa apa sih gitu misalnya, kayak gitu dulu mulai dari situ. Oh, berarti tetap harus apa ya, dipantau, dipertimbangkan gitu ya. Semisal anak ini lagi suka A, lagi suka B, bukan berarti itu hal yang harus diterusin, karena bisa jadi karena itu masa eksplorasinya anak gitu ya Kak ya. Iya gitu. Tapi yang penting ya jangan sampai games itu menggantikan kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Maksudnya dalam artian jadi nggak sekolah, jadi nggak bersosialisasi. Karena kan semuanya perlu seimbang gitu. Ya main game nggak apa-apa, tapi dalam kurun waktu yang wajar dan hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawabnya itu tetap dia bisa penuhi seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita pindah ke kasus lain ini Oke. ya, permasalahan lain yang dihadapi sama bunda-bunda gitu ya kan. Sekarang kan digitalisasi tuh sangat mudah ya. Anak tuh sekarang mudah banget pegang HP. Mungkin kalau dulu kita ya, atau aku tuh masa kecil HP itu agak susah diakses ya gitu. Tapi kalau TV masih lah gitu ya. Ini kan berbicara screen time atau tontonan anak gitu kan. Apalagi anak ini pengamat yang sangat baik gitu ya Kak ya gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Bunda ketika memberikan tontonan yang baik untuk anak gitu? Oke, baik. Iya, jadi Bunda kalau untuk tontonan untuk si kecil, untuk anak-anak, tadi kembali lagi usia perkembangannya sedang apa gitu. Jadi lihat dari situ. Jadi perkembangannya sedang apa, nah itu dicarikan tontonan yang sepadan dengan itu gitu. Karena untuk apa? Untuk membantu perkembangannya juga kan. Contoh misalnya anak TK sedang belajar bentuk segitiga, kotak, bulat, terus sedang belajar warna-warna, terus sedang belajar berat benda kayak gitu misalnya. Nah, coba cari tontonan yang emang isinya ada seperti itu. Edukasi ya. Betul, seperti itu. Jadi dia bisa sekalian belajar tapi dengan tontonan yang asik gitu misalnya. Atau berarti sosialisasinya sedang apa? Oh, mulai ngobrol-ngobrol kecil sama teman-temannya tuh biasanya gitu ya. Mulai main bareng. Nah, berarti bisa berikan tontonan tentang pertemanan gitu, main sama teman, terus misalkan main yang baik sama teman tuh gimana sih, saling berbagi, terus misalkan ada teman yang minjem mainan mesti gimana kayak gitu. Jadi itu bisa dipertontonkan. Atau misalnya untuk anak-anak yang kakak adik gitu ya, misalnya ya cari tontonan yang ada kakak adiknya gitu misalnya, dan itu bisa membuat mereka belajar, kakak adik interaksinya seperti ini, kalau adik mau minjam mainan, misalkan kakaknya jadinya janjian sama adiknya, ya udah kamu boleh minjam tapi bentar ya soalnya kakak mau pakai kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan perkembangan si anak. Contoh lainnya, ketika anak mau masuk SD, biasanya usia 5,5 atau 6 tahunan gitu ya, mau masuk ke SD. Berarti udah mulai masuk kan ke area-area tugas-tugas yang formal, terus habis itu adaptasi, karena semakin banyak kan orangnya biasanya kalau di jenjang SD. Nah, berarti memilih tontonan yang membantu dia untuk itu gitu. Tontonan apa? Tontonan tentang sekolah SD. Jadi anaknya tahu, oh SD itu begini, ada ibu gurunya, mungkin ada papan tulisnya, terus ada teman-temannya banyak, main bareng. Jadi dia tahu, oh SD itu begini toh gitu. Jadi dia nggak kaget-kaget banget tuh kalau tiba-tiba masuk SD, oh ternyata SD-nya seragamnya tuh kayak gini toh gitu. Jadi ngebantu dia sih untuk itu gitu. Terus ada yang tentang interaksi sama guru misalnya di sekolah. Nah, itu bisa dikasih tonton kayak gitu. Jadi kita lihat usia perkembangannya, dia sedang tugas perkembangannya di mana, bantu lewat tontonan yang emang cocok untuk dia gitu. Termasuk ketika anak sudah kalau SD tuh berarti masa-masanya mereka tuh sedang
SD kelas 3-an gitu ya, maksudnya udah 3, 4, 5 yang udah agak gede, berarti masanya apa mereka sedang menunjukkan prestasi-prestasinya tuh, lagi membangun kepercayaan diri. Nah, berarti berikan tontonan yang isinya biar mereka berkarya. Kan ada ya tontonan-tontonan yang kayak ngebuat eksperimen apa dari iya, benda iya. di rumah gitu misalnya. DIY ya. Ya, kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dijadikan karena mereka sedang ingin membuat karya gitu sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jadi lihat area perkembangannya dan jangan lupa orang tua juga selalu mendampingi gitu. Jadi Itu. kadang oh ya udah tontonannya anak-anak udah sesuai nih Kak, kayak kemarin di podcast gitu ya misalnya udah sesuai nih belajar warna saya kasih nih warna gitu ya misalkan, tapi anaknya nonton sendiri. Ya Iya. tinggal akhirnya gitu ya. Iya, nah kalau baiknya kalau sedang menonton seperti itu, apalagi untuk anak-anak, didampingi dan akhirnya diajak ngobrol gitu. Adek belajar apa di situ? Tadi ada warna apa aja? Jadi biar interaksinya dua arah gitu. Biar Soalnya nggak satu arah aja iya, ya. biar nggak satu arah aja karena jadinya kalau nggak dia belajar sendiri gitu. Padahal anak kecil masih harus didampingi, masih harus dibantu ingatkan lagi, di recall gitu. Tadi adik belajar apa? Oh, bentuk ini, bentuk segitiga, kotak sama bulat gitu. Terus misalkan setelah menonton itu Bunda bisa bantu untuk melanjutkan di rumah. Contoh, Dek, tadi kan Adek nontonnya itu ya bentuknya bulat ya di YouTube. Coba di rumah yang bendanya bulat yang mana aja ya, gitu. Jadi lanjut ke rumah gitu. Jadi nggak belajar tuh nggak hanya di screen Di gitu layar loh, di aja. layar gitu. Soalnya kan sekarang mungkin ya TV masih ada tapi lebih banyak di handphone kan seperti itu. Jadi belajar nggak hanya di situ, makanya perlu didampingi oleh orang dewasa. Kalau misalkan orang tua bekerja ya mungkin pengasuh atau mungkin ada kakek nenek atau kakaknya dia gitu. Jadi itu harus diteruskan kembali sebenarnya, jangan sampai hanya di situ aja. Oke, untuk ini juga ya Kak, mencegah supaya anak itu kemampuan bahasa dan bicaranya tidak terlambat gitu ya. Iya, karena ada dua arah kan di situ gitu. Selain bahasa ya juga bisa membantu kemampuan kognitifnya juga berkembang gitu. Jadi kan dia nggak hanya mengenal lingkaran yang di YouTube tuh begitu. Jadi lingkaran tuh yang cuman di YouTube gitu. Kan iya, bener-bener. enggak dong gitu. Harus berkembang juga. Oh, ternyata nih botol minum tutupnya bulat. Piring aku di rumah bulat gitu. Terus misalkan lihat segitiga misalkan. Di rumah segitiga ada apa ya? Oh, kalendernya mama. Segitiga ya ujungnya itu ya kan. Atau misalkan ada mainan yang bentuknya segitiga atau kotak. Oh, kotak makan aku kotak gitu. Oh, tempat pensil di rumah kotak gitu. Jadi membantu perkembangan kognitifnya juga seperti itu. Oke, nah sebenarnya ada nggak sih Kak dampak yang negatif gitu ya atau buruk untuk anak-anak yang misalnya tontonannya tuh nggak sesuai sama dia gitu, atau usia perkembangannya gitu. Pasti ada dampaknya gitu ya, karena tadi kakak bilang anak itu pengamat yang handal gitu ya, mereka observer yang handal sekali gitu. Nah, ketika tidak sesuai ya, misalkan kan banyak ya term tidak sesuai tuh tergantung ya tidak sesuai dengan apa gitu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan usia perkembangannya, contoh misalkan anak harusnya sedang belajar bentuk, warna, angka, baca gitu, tapi dikasih misalnya tontonan yang orang dewasa gitu yang percakapannya cukup panjang, ya apa nggak bingung ya dia gitu, dan dia akan menyerap kata-kata yang bisa dia serap dan itu nanti bisa keluar tuh di percakapan sehari-harinya dia, dan mungkin orang jadi kayak, ih kamu belajar dari mana ini? Iya. Gitu. Mama nggak ngajarin kamu ini, kamu belajar dari mana kayak gitu, karena mungkin anak nggak bisa nyerap semuanya tapi ada kata-kata yang nempel gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin dampak jangka panjangnya lebih ke arah nanti sosialisasinya atau ketika dialog dengan orang lain gitu ya. Jadi kayak kata-katanya kok lebih dari umurnya nih gitu misalnya. Atau ya selama proses dia nonton kan dia bekerja keras untuk memahami ya, mencerna ya. Iya, untuk mencerna. Ya ibaratnya kita deh kalau dikasih tontonan yang nggak sesuai umur kita tuh kayak berat, kayak apa ya gitu ya, berat banget gitu kan rasanya. Ya sama anak-anak juga kayak gitu. Itu lalu kalau yang nggak sesuai misalkan berdasarkan norma
gitu kan ya, adalah pasti tontonan Perbedaan yang mana gitu gitu. ya. Jika kita dewasa ya sebenarnya secara kognitif gitu ada bagian yang sudah berkembang, jadi kita tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, lebih evaluatif lah gitu ya kalau orang dewasa. Nah kalau anak kecil bagian tersebut masih berkembang. Jadi kalau terkait dengan yang tiba-tiba dikasih tontonan yang ternyata perbuatan asusila atau apa, ya mungkin buat dia itu kayak oh begitu, ya udah aku lakuin juga deh gitu misalnya. Atau oh apa ya, adegan apa ya, misalkan berantem kasar, mukul kayak gitu ya kan, dia ngelihatnya itu gitu, jadi ya itu bisa dia tiru. Lagi-lagi anak itu pengamat yang handal gitu, jadi ya jangan-jangan jadinya misalnya contoh di sekolah dia jadinya mukul temen karena dia ngelihat di film itu keren gitu, padahal maksudnya bukan mau jahat sama temennya, tapi dia ngelihat oh di film itu keren, jadi aku mau mukul temen aku kayak gitu. Nah itu dampaknya bisa kemana-mana gitu, jadinya makanya kenapa perlu didampingi oleh orang tua juga gitu. Sebentar, berarti kalau misalnya tontonan superhero gitu itu kan adegan action ya. Mungkin kalau kita bilangnya action gitu ya, misalnya adegan. Nah kalau anak-anak itu kan mikirnya apa ya, itu keren gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya itu pertengkaran. Jadi gimana ya, maksudnya Iya paham. harus dikurangi berarti ya Kak ya? Nah sebenarnya gini, masa anak-anak itu kan juga mereka sedang berimajinasi ya gitu. Jadi itu sebenarnya secara positif tuh masuk ke imajinasinya mereka sebenarnya, karena ya emang lagi main gitu. Dulu aku waktu kecil juga mungkin nih tontonan bunda juga kali ya, Power Ranger, terus habis itu apa Ultraman ya gitu-gitu. Tapi kita tahu bahwa itu imajinasi gitu. Kita tahu bahwa itu film, makanya butuh orang tua gitu yang menyadarkan. Iya, ini di film aja ya gitu. Yang diambil tuh superhero-nya, apa yang mau membantu orangnya itu loh. Itu nilai yang diambil gitu. Tapi kan emang ya anak-anak kalau dikasih apa ya film langsung dengan orang langsung gitu ya, kayak kita ya mungkin belum tertarik karena emang usia perkembangan mereka tuh lagi yang kartun-kartun, lagi yang robot-robot, animasi ya, superhero iya gitu. Jadi ya kita ambil pelajaran yang bisa diterapkan, bukan berantem atau mukulnya kayak gitu. Makanya perlu banget pendampingan orang tua gitu. Oke. Nah kalau misalnya permasalahannya anak melihat kalau pertengkaran di tontonan itu kan bisa dikasih pengertian gitu. Nah kalau misalnya nggak sengaja anak lihat perdebatan antara orang tua, ibu dan ayah, atau misalnya lingkungan di luar gitu ya, dia lihat pertengkaran langsung gitu. Nah itu menyikapinya gimana ya Kak? Siapanya? Orang tuanya atau si? Iya, maksudnya untuk supaya anak ini tidak berdampak gitu. Terhadap apa yang dia lihat gitu. Itu kan pertengkaran itu kan sesuatu yang belum baik gitu ya. Iya, baik. Anak kan nggak bisa memfilter itu ya. Iya, ini sebenarnya tergantung ya anak umur berapa yang melihatnya gitu. Cuman kalau ya kita lihat anak-anak, kalau misalkan melihat ya pasti mungkin kan orang tua ya adalah ya perdebatan atau berargumen seperti itu. Nah, ya mungkin itu ketika anak melihat jadinya muncul perasaan yang nggak nyaman, kaget nih kenapa nih gitu kan, kayak gitu biasanya kalau anak-anak. Nah apa yang bisa dilakukan kalau misalkan itu sudah terjadi, ya setelah itu tenangkan anak, jangan lupa karena takutnya anak kan muncul tuh emosi negatif, nih sebenarnya kenapa sih, ini ada apa sih kayak gitu kan. Jadi bisa ditenangkan anaknya dulu, nggak apa-apa tadi papa mama lagi diskusi gitu, lagi ngobrol bilangnya, tapi mama sama papa udah nggak apa-apa kok gitu, misalnya udah baikan lagi kayak gitu. Karena itu bisa memunculkan apa ya, kalau sangat berat gitu ya, bisa memunculkan pengalaman yang traumatis sebenarnya untuk anak, dan itu bisa berdampak ke kesehatan mental dari si anak ini juga gitu. Jadi ya dibantu untuk menenangkan lah gitu ya, jadi biar dia nggak ketakutan. Lalu kalau misalkan di lingkungan kan itu nggak bisa dikontrol ya gitu, dan ya kalau gitu sama sebenarnya anaknya ditenangkan dan kasih pengertian gitu ya? Dan kasih tunjuk lagi ada lingkungan yang aman buat dia seperti itu sih. Dan
mungkin orang tua bisa memberikan, oh ya memang di luar ada seperti itu. Jadi sebenarnya bukan berarti anak sama sekali tidak boleh mengalami hal seperti itu, karena kalau tidak mengalami sama sekali, jadi kan dia nggak tahu Nggak bahwa belajar ya. betul di dunia ini ternyata ada berantem, di dunia ini ternyata ada adu argumen kayak gitu. Anak kan juga perlu tahu kan, kalau nggak dia bisa sedikit aja ada stimulus kayak gitu langsung wah Ke-trigger ya. ke-trigger, takut, marah, nangis atau apa gitu. Nah, perlu tapi ya sesuai porsinya lah gitu ya, dan diberikan pengertian bahwa ya memang ada yang seperti itu, tapi yang penting adik nggak apa-apa ya gitu, udah nggak usah dipikirin kayak gitu misalnya. Oke, jadi penenangan itu yang pertama, kemudian kedua kasih pengertian gitu ya. Untuk kasus-kasus ketika anak melihat Betul. adegan adu argumen ya kan, kelas berat gitu ya, maksudnya udah mau berantem gitu ya Kak ya. Kayak gitu. Oke. Oh iya Kak, masalah screen time nih ya Kak. Tadi kan Kakak udah kasih tips bagaimana memberikan tontonan yang baik untuk anak gitu kan. Catatannya adalah harus dilihat sesuai usia perkembangan. Kalau lamanya screen time nih Kak, menurut Kakak nih sebagai psikolog gitu kan ya, itu sebenarnya idealnya berapa lama yang harus diberikan gitu kan, atau batasannya berapa lama, gimana? Iya, jadi memang perlu kita sadari bahwa ya anak-anak yang lahir di generasi sekarang gitu ya, ya memang sudah berdampingan dengan teknologi Iya, gitu. iya. Tapi kita perlu tahu batas-batasnya gitu. Ini aku coba melihat dari pedoman screen time-nya dari WHO gitu ya untuk anak usia balita. Kalau bayi kurang dari 1 tahun itu sebenarnya tidak disarankan untuk screen time. Ya pun kalau ada video call, mungkin butuh video call dengan orang tuanya atau dengan saudara gitu ya, tapi tidak lama-lama gitu ya. Lalu kalau misalnya untuk yang usia 1 sampai 2 tahun itu sebenarnya masih tidak disarankan gitu ya untuk ada screen time seperti itu. Cuman pasti nih sekarang udah mulai ditunjukin gitu ya, apa namanya, YouTube atau apa gitu. Nah itu sebentar aja, nggak lebih dari 1 jam gitu. Semakin dikit semakin baik, karena anak umur 1 sampai 2 tahun itu kan sedang mengembangkan motoriknya ya sebenarnya. Jadi mendingan diarahkan ke aktivitas motorik gitu. Jangan sampai nanti nonton itu kan diem ya. Iya. Nonton itu Nggak kan bergerak. diem. Iya, padahal mereka perkembangan motoriknya tuh lagi berkembang di usia 1 sampai 2 tahun. Kan biasanya baru mulai berjalan, mulai ajak gitu loh, Iya. terus kayak mulai mau lari. Nah, berikan aktivitas motorik di situ. Jadi kurang dari 1 jam lah ya screen time-nya. Lalu di usia 3 sampai 4 tahun itu masih di kisaran sekitar 1 jam sebenarnya. Jadi nggak lebih dari 1 jam seperti itu. Nah, di sini sama, perkembangan motoriknya lagi berkembang, bicaranya juga berkembang, ajaklah dia dongeng atau apa seperti itu. Jadi itu sih yang disarankan gitu ya oleh WHO. Jadi sebenarnya semakin dikit semakin baik. Nah nanti pun kalau ditunjukkan lagi YouTube atau apa, mulai di atas usia 4 tahun gitu, misalkan 1 jam, 1,5 jam, tapi tidak lebih dari itu. Keluarlah gitu ya, keluarlah dan kasih tahu batasan, yang boleh hanya jam segini, yang boleh hanya jam segini, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya bunda-bunda. Kalau mau memberikan tontonan boleh, tapi banyak syaratnya dan harus diperhatikan batasannya. Betul. Oke, nah ada closing statement nggak dari Katika nih sebelum akhirnya kita mengakhiri pembicaraan di podcast ini? Silakan Kak. Iya, jadi untuk bunda, untuk semuanya juga yang menonton podcast ini gitu ya, terkait dengan anak, kita perhatikan usia perkembangannya, tugas perkembangannya sedang apa, dan dari situ kita dukung perkembangannya dengan apa yang bisa kita lakukan. Beri aktivitas yang sesuai, pilih tontonan yang sesuai, gunakan kata-kata juga yang sesuai gitu. Makanya kita perlu aware sekali, perlu sadar sekali dengan usia perkembangan anak. Dan terkait dengan usia perkembangan anak itu gampang sekali sekarang dicari di internet gitu ya. Dan jangan lupa cari sumber yang kredibel, cari sumber yang valid gitu ya. Nah itu biasanya kelihatan kok website-website yang memang
apa namanya, kredibel atau valid gitu, itu kelihatan biasanya. Lalu juga baca dari buku-buku gitu ya. Nah, itu sangat membantu sekali karena untuk orang tua itu belajar sepanjang hidup sih gitu ya. Jadi nggak hanya hari ini saya belajar perkembangan anak lalu besok saya laksanakan, enggak, tapi kan belajar terus ya. Kalau di dalam proses pengasuhannya atau proses mendampingi anak ada kesulitan, nggak apa-apa loh kalau butuh bantuan gitu, karena yang namanya mengasuh anak kan tidak mudah ya gitu. Pasti ada tantangannya, jadi nggak apa-apa loh kalau butuh bantuan gitu ya. Cari yang bisa dipercaya, yang sesuai dengan apa sih saya lagi butuh bantu apa sih gitu ya. Itu nggak apa-apa banget. Dan tadi terkait dengan ke psikolog, jangan merasa takut atau malu gitu ya pergi ke psikolog, karena ke psikolog itu salah satu cara kita peduli sama diri kita sendiri, peduli sama keluarga kita, peduli sama anak kita, seperti itu. Jadi jangan merasa malu. Dan tips buat bunda-bunda juga, ikuti Instagram atau website yang edukatif gitu ya. Lalu juga dari situ kan pasti bisa dapat pengetahuan, lalu juga saling bertukar pikiran dengan bunda-bunda yang lain gitu ya. Jadi bisa, bisa ada ide aktivitas misalkan di rumah kayak gitu. Jadi ya intinya seperti itulah yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih banyak Kak Tika. Semoga selalu dimudahkan ya urusan dan khususnya praktiknya ya. Amin, gitu. terima kasih. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.